Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas hukum bacaan Quran Surat Ali Imran ayat 159. Sebelum kita bahas, marilah kita baca bersama-sama ya surat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Shadaqallahul adzim. Oke, kita akan bahas satu persatu ya hukum bacaannya. Ntar saya pakai mungkin dalam pembahasannya dicampur-campur ya, campur bahasa Indonesia, campur dengan bahasa Sunda ya. Yang pertama, fabima ini nama nate nama tobi'i. Kenapa bisa disebut dengan matobi'i? Karena mim bertemu dengan alif di bawah sama fathah. Ini panjangnya 2 harakat. Huruf matobi'i ada 3, ada alif, wawu, dan ya. Ketentuannya atau patokannya alif bertemu eh, jabar bertemu dengan alif ya atau fathah bertemu dengan alif. Wawu mati di bawah sama doma, ya mati di bawah sama kasroh. Ya. Panjangnya 2 harakat ya. Lanjut. Fabima rahmatim. Ini mim. Tim. Ya, timmi. Nomor 2, ini hukumnya adalah idgham biguna. Kenapa bisa disebut dengan idgham biguna? Karena setelah tanwin, ini tanwin kasroh, ada huruf mim. Ya, ada huruf mim. Atau tanwin bertemu dengan huruf mim bisa ya, atau setelah kasroh tanwin kasroh ada huruf mim. Mim ini adalah huruf idgham biguna yang 4. Mana saja? Yanmu, ya, nun, mim, waw. Ini kebetulan mim ya. Panjangnya 3 harakat ya teman-teman. Arti idgham ini dengung. Lanjut, fabima rahmatim minallah. Nomor 3, tafhim. Kenapa ini disebut dengan tafhim? Karena lafaz Allah di bawah sama fathah. Ya, patokan atau ketentuan tafhim ini apabila lafaz Allah di bawah sama fathah atau doma itu disebut tafhim. Tapi kalau dengan kasroh itu tarkik ya teman-teman. Artinya tafhim ini adalah tebal. Karena cek bahasa Sunda namanya. Minallah ya. Minallah, Allah. Kalau tarkik kan tipis, ilah, billah gitu ya. Selanjutnya minallahi lintalahum linta. Ini 4, ini namanya adalah ihfa kecil. Kenapa bisa disebut dengan ihfa kecil? Karena setelah nun mati ada huruf ta. Nah, ini adalah huruf ihfa kecil yang 3. Apa saja? Ada ta, to, dal. Itu adalah huruf ihfa kecil. Huruf ihfa itu semuanya ada 15 ya. Ada 15. Kemudian ihfa ada 3 ya, 10 untuk ihfa tengah ya, 3 untuk ihfa kecil, 2 untuk ihfa besar ya. Arti ihfa adalah samar. Ini panjangnya 3 harakat. Ini panjangnya 3 harakat. Lintalahum 3 harakat. Selanjutnya walau nomor 5 ini adalah namanya haraf lin. Kenapa disebut haraf lin? Karena wawu mati di bawah sama fathah ya. Haraf lin ini atau huruf lin ini ada 2 ya, ada wawu dengan ya. Sama ketentuannya, wawu mati atau ya mati di bawah sama fathah ya. Haraf lin itu harap-harap lin tu leleh. Jadi bacanya
walau, walau, lau, ya. Aima, ya. Walau kunta, selanjutnya nomor 6, kunta hampir sama dengan nomor 4 ya. Ini namanya ihfa kecil. Ya, ihfa kecil. Kenapa bisa dengan ihfa kecil? Karena setelah nun mati ada huruf ta. Fa ini adalah huruf ihfa kecil yang 3. Ha, to, dal. Panjangnya adalah 3 harakat. Arti ihfa sama. Fadhan. Nah, nomor 7 ini namanya idhar. Ya. Kenapa bisa disebut dengan idhar? Karena setelah tanwin fathah ada huruf gha. Gha ini ada huruf idhar yang 6. Ya. Apa saja huruf idhar yang 6? Hamzun fa'un thumma ainun ha'un mumalatani thumma ghinun ha'un. Ya. Hiji hamzah, dua haka, tilu ain. Ini adalah huruf idhar ya. Opat heka, lima khoka, genap ghin. Ini ghin. Ghin ini ada huruf idhar yang 6. Ya. Arti idhar itu adalah jelas. Arti idhar adalah jelas. Oke, nomor 7 adalah idhar. Lanjut nomor 8, ghalidol. Ghali. Ini yang namanya mad tabi'i. Tadi mad tabi'i ada alif, ini kebetulan ada ya. Kenapa bisa disebut dengan mad tabi'i? Karena ya mati, ya mati di bawah sama kasroh. Atau kalau bahasa Sunda mah go atau lam mai iya dicana ku jr ya. Ya. Ini panjangnya sama ya, 2 harakat mad tabi'i. Huruf mad tabi'i ada 3, ada alif, waw, iya. Ya, ketentuannya jabar bertemu dengan alif, ya mati di bawah sama kasroh, waw mati di bawah sama dhammah. Panjangnya 2 harakat ya. Selanjutnya sebenarnya di sini ada ya, teman-teman ya. Cuman saya lupa kelewat. Ini golidol ini adalah alif lam komariah ya. Tapi kita akan bahas di nomor ada ya, nomor 19 ya kalau nggak salah. Kita lanjut aja dulu. Nomor 9, lan faddu lan. Ini ihfa. Ini ihfa tengah ya, teman-teman. Ini ihfa tengah. Kenapa bisa disebut dengan ihfa tengah? Karena nun mati bertemu dengan fa. Fa ini adalah huruf ihfa ya. Huruf ihfa yang 10 ya. Jadi ihfa itu kan hurufnya ada 15 ya, teman-teman. Yang pertama ada ihfa kecil, hurufnya ada 3, ada ta, to, dal. Kemudian ada ihfa besar, itu hurufnya itu adalah qaf, kaf, 2 ya. Kemudian ihfa tengah ya. Ihfa tengah ini hurufnya ada 10 ya, selain dari qaf, kaf dengan ta, to, dal ya. Huruf ihfanya. Kita akan coba sebutkan ya huruf ihfa tengah. Ada ta, ja, ya, sa, ja, kemudian za, sa, sha, so, bo, ya, fa. Ya, itu adalah ihfa tengah, hurufnya ada 10 ya. Selanjutnya nomor 10. Faddu. Nih, ini komplit nih. Untuk matobi'i ini semuanya ada ya, mulai dari alif, kemudian ya, ini yang terakhir wawu. Ini kenapa bisa disebut dengan mad tabi'i? Dikarenakan wawu mati ya di bawah sama dhammah. Ini panjangnya 2 harakat. Ya, huruf mad tabi'i ada 3 ya, ketentuannya sama dengan yang sebelumnya. Ketentuannya sama dengan yang sebelumnya. Ya, ketentuannya sama dengan sebelumnya, yaitu kalau alif ya, fathah bertemu dengan alif, wawu mati di bawah sama dhammah, ia mati di bawah sama kasroh. Panjangnya 2 harakat. Selanjutnya ya, lan faddu minha ya. Ini nun mati bertemu dengan ha ya. Ini namanya adalah idhar. Kenapa bisa disebut
dengan idhar karena setelah nun mati ada huruf H atau nun mati bertemu dengan huruf H. Sama aja ya. Idhar hurufnya ada 6 ya. Tadi sudah disebutkan. Hiji hamzah, 1 hamzah atau alif. 2 ha ka ha, 3 ain, 4 he ha, 5 kha, 6 ghin. Ini kemudian ha ya. Ha 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 min ha. Idhar. Arti idhar itu adalah jelas ya. Selanjutnya nomor 12. Min haulik hau. Tadi ada ya nomor 5 sama juga haraf lin. Haulik. Ini namanya adalah haraf lin. Kenapa haraf lin? Karena waw mati di bawah sama fathah. Haraf lin ini ada 2 hurufnya, ada waw, ada ya. Haraf artinya haraf, lin itu adalah lelei ya. Jadi bacanya min haulik ya. Selanjutnya nomor 13, fa'fu anhum ya. Untuk 13 ini sorry ya, ini tidak ada, kita lewat. Langsung nomor 14, fa'fu anhum. Ini anhum banyak hukum-hukum ya, yang hukum bacaan yang diulang ya. Sama ya. Walaupun berbeda lafaz tapi hukumnya sama. Hukum nomor 14 ini adalah namanya idhar. Kenapa bisa disebut dengan idhar? Karena setelah nun mati ada huruf H atau nun mati bertemu dengan huruf H. Nah, ini adalah huruf idhar yang 6 ya. Hamzah, ha, ya. He, ya. Ain, kha, ghin. Ini kemudian ada ha ya. Arti idhar itu adalah jelas. Nomor 15. Anuhum hum wa ada hukum mim mati. Ini namanya idhar syafawi. Kenapa bisa disebut idhar syafawi? Karena setelah mim mati ada huruf waw. Waw ini adalah huruf idhar syafawi yang 26. Mim mati ini terbagi menjadi 3 ya teman-teman. Satu ada ikhfa syafawi. Hurufnya adalah ba. Kemudian yang kedua ada idgham syafawi, hurufnya adalah mim. Dan yang terakhir ada idhar syafawi, hurufnya ada 26 kecuali tadi mim dengan ba. Ya, ini kebetulan ada waw. Ya, bukan mim, bukan ba. Ini namanya idhar syafawi. Wastaghfir lahum. Ini sebenarnya ada juga ya, fir ini juga tarkik, tapi nggak apa-apa lah, lewat dulu ya. Firlahum wa. Ini ada mim mati lagi. Nomor 16 sama ya teman-teman. Ini alasannya, ini namanya idhar syafawi. Sebabnya mim mati bertemu dengan waw atau setelah mim mati ada huruf waw. Oh ini huruf idhar syafawi yang 26 ya. Wastaghfir lahum wasya. Nomor 17 adalah maud tabi'i. Kenapa bisa disebut dengan maud tabi'i? Karena ya, sya bertemu dengan alif di bawah sama fathah. Ini maud tabi'i ya. Huruf maud tabi'i ada 3, ada alif, wawu dengan ya. Patokannya atau ketentuannya, jabar bertemu dengan alif, wawu mati di bawah sama doma, iya mati di bawah sama kasroh. Panjangnya 2 harakat. Wasyawirhum nomor 18. Ini bertemu lagi dengan mim mati. Ini sama ya, namanya idhar syafawi. Kenapa bisa disebut dengan idhar syafawi? Karena setelah mim mati ada huruf fa. Fa ini adalah huruf idhar syafawi yang 26 ya. Selain dari mim dengan wa. Idhar syafawi wasyawiruhum fil, ini juga sama ya, sebenarnya ada fil amr. Nomor 19 adalah alif lam qamariyah. Ini mewakil ini juga sama ya teman-teman. Fil amr. Ini adalah alif lam qamariyah.
Alif lam komariah sebabnya setelah alif lam ada huruf alif, ya. Fil amr. Setelah alif lam ada huruf alif. Ini setelah alif lam ada huruf o. Ya, alif lam komariah itu hurufnya ada 14. Oke, huruf hijaiyah yang 28 itu terbagi menjadi dua bagian ya untuk hurufnya. Ada alif lam komariah 14, kemudian alif lam samsiah 14. Kita akan bahas yang alif lam komariah saja ya. Alif lam komariah yang 14 hurufnya ada 14 tadi ya. Apa saja dalam mengucap atau dalam lafaz bagi hajjaka ini bagi ya bagi hajjaka wa khob li ini o ya aqimah. Ini cirinya adalah sukun. Jadi kalau teman-teman susah ngebedain ini alif lam komariah atau samsiah ya. Hurufnya kita tidak mengetahui. Lihat dulu cirinya teman-teman. Kalau komariah, koma itu mirip dengan sukun atau mati. Komariah ya. Kalau samsiah itu adalah tasdid cirinya. Ini wajib dibaca idhar. Maksud idhar itu jelasnya dalam membaca huruf alif lamnya. Fil, gitu ya. Beda kalau yang samsiah kan lamnya digabungkan dengan huruf yang selanjutnya. Contohnya kan ar-Rahman, ya. Enggak al-Rahman, enggak. Selanjutnya fil amr. Ini 19, ya. Fil amr. Ya. Lanjut ke hukum bacaan selanjutnya. Fa'idha 20 adalah mad tabi'i. Kenapa bisa disebut dengan mad tabi'i? Karena za bertemu dengan alif di bawah sama fathah. Ini panjangnya 2 harakat. Huruf mad tabi'i ada 3, apa saja? Alif, waw, dan ya. Patokannya jabar mayunan alif, waw paeh di canaku PS. Iya paeh di canaku JR. Ini bahasa Sundanya ya. Atau fathah bertemu dengan alif, waw mati di bawah sama dhamma, ya mati di bawah sama kasroh. Ini panjangnya 2 harakat. Faida azamta mim mati bertemu dengan ta 21 adalah namanya idhar syafawi. Kenapa bisa disebut idhar syafawi? Karena mim mati bertemu dengan huruf ta atau setelah mim mati ada huruf ta. Huruf idhar syafawi ada 26. Apa saja yang 26 itu? Huruf idhar syafawi itu ada 26 kecuali ba dengan mim. Ya. Misalkan kan kita tinggal dilewat saja ya. Ba dengan mim. Ba-nya kan enggak. Tasa jaha kho dadaroza sasyaso woto doa gofako kala mimnya jangan kala wahaya. Itu adalah huruf idhar syafawi. Selanjutnya ya, ada 5 lagi nih. Nomor 22. Wa idza azamta fatawakkal 'alallah. 22. Ini namanya adalah tafhim. Kenapa bisa disebut dengan tafhim? Karena lafaz Allah di bawah sama fathah. Allah. Arti tafhim itu adalah tebal. Ya, jadi bacanya itu tembal kandel. Allah. Selanjutnya ya nomor 23 inna ada nun tasdid ini namanya guna musyaddad. Guna musyaddad hurufnya ada 2 ya. Ada nun dengan mim. Syaratnya kedua-duanya adalah ditasdid atau patokannya ketentuannya sama. Nun atau mim ditasdid itu patokannya. Jadi ini kenapa bisa disebut dengan guna musyaddad karena nun ditasdid. Ini panjangnya 3 harakat ya. Guna artinya guna, musyaddad ditasdid. Innallah nomor 24 ya. Tafhim. Kenapa disebut dengan tafhim? Karena lafaz Allah di bawah sama fathah. Arti tafhim itu tebal, kandel.
Innallaha yuhibbul. Ini bertemu lagi dengan alif lam ya. Nomor 25, alif lam qamariyah. Karena kenapa disebut alif lam qamariyah? Karena setelah alif lam ada huruf mim. Mim ini adalah huruf alif lam qamariyah yang 14 ya. Abgi hajjaka wa khaf aqimah. Abgi hajjaka wa khaf aqimah. Mah ya. Ini cirinya adalah sukun. Wajib dibaca idhar. Yang terakhir, yuhibbul mutawakkilin. 26 namanya mad arid li sukun fil waqfi. Kenapa bisa disebut mad arid li sukun fil waqfi? Karena haraf maqtubi'i diwaqafkeun, diwaqaf bacanya. Di sini apa huruf maqtubi'i? Ya. Iya ini huruf maqtubi'inya. Kan ada huruf maqtubi ada 3 alif, wawu, dan ya. Panjangnya berapa harakat? Bisa dibaca 2 harakat, 4 harakat, atau 6 harakat. Jadi kalau kita nafasnya pendek, ya tinggal baca 2 harakat. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau ada agak panjang dikit, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau nafasnya masih panjang, tinggal baca yang paling sempurna itu 6 harakat. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Baiklah, alhamdulillah ya pembahasan surat ya Ali Imran hukum bacaannya. Ya, hukum bacaan surat Ali Imran ayat 159 telah selesai ya. Semoga ada manfaatnya ya untuk kita dalam mempelajari ya hukum bacaan di dalam Al-Qur'an. Karena sangat penting sekali ya. Kalau misalkan kita dalam membacanya ya semaunya kan itu bisa merubah makna gitu dan lain-lainnya. Terima kasih telah menonton ya video ini dari awal sampai akhir, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa untuk di-subscribe, like ya, dan komen boleh ya. Ya, yang intinya jangan lupa di-subscribe aja lah ya, subscribe dan like. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.